Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 26 Juli tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kasih sebagai perintah baru yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Nah, sekarang mari kita terlebih dahulu membaca ayat yang ke-34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, di ayat khotbah kali ini, mari kita belajar 4 prinsip kasih sebagai perintah baru yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang tentu juga berlaku bagi kita orang Kristen pengikut Yesus. Nah, mari kita melihat prinsipnya yang pertama yang terdapat di dalam ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Nah, kalau kita perhatikan kedua ayat tersebut, maka di situ kita akan melihat berkali-kali dipakai kata dipermuliakan dan mempermuliakan. Nah, berarti kata dipermuliakan dan mempermuliakan memiliki arti yang sangat penting sekali, yaitu meninggikan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Nah, di situ sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang rencana kematiannya di atas kayu salib. Dan ini berarti kematian Yesus di salib membawa kemuliaan bagi Allah dan kemuliaan bagi Yesus yang rela berkorban untuk dosa-dosa manusia demi kasihnya yang luar biasa itu. Nah, karena itu prinsip pertama kasih sebagai perintah baru adalah bahwa kasih adalah pengorbanan untuk kemuliaan bagi Allah. Inti kasih adalah pengorbanan untuk orang-orang yang tidak layak dikasihi karena dosa-dosa mereka. Namun Yesus rela berkorban sampai mati untuk manusia yang berdosa itu, termasuk kita. Nah, pengorbanan sampai mati itulah ekspresi tertinggi dari kasih yang belum pernah muncul atau ditemukan dalam perjanjian lama. Kalau dulu dalam perjanjian lama pengorbanan hanya sebatas hewan sembelihan, maka pada perjanjian baru Allah memiliki perintah dan kehendak baru melalui Yesus, yaitu merelakan Yesus, anak domba Allah, menjadi korban tebusan untuk kemuliaan Allah. Karena itu, mari kita mengasihi sebagai perintah baru, yaitu dengan rela berkorban untuk kemuliaan Allah dan Yesus Kristus juru selamat kita. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang kedua yang terdapat di dalam ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Nah, perhatikan kalimat yang mengatakan hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Nah, kalau kita perhatikan ayat tersebut dan kalimat tadi, sepertinya tidak ada pesan khusus dari Yesus untuk murid-muridnya. Namun kalau kita perhatikan dalam konteksnya tentang kasih sebagai perintah baru, di situ Yesus sebenarnya ingin berpesan bahwa
meskipun nanti mereka akan berpisah dengan Yesus secara jasmani karena kematiannya, dan murid-muridnya tidak bisa bertemu lagi di dunia ini, namun kasih Yesus akan terus menyertai mereka. Karena itu Yesus memberi perintah yang baru, yaitu saling mengasihi, di mana kata kasih di situ dalam bahasa aslinya yaitu Yunani adalah agape, yang berarti kasih Allah yang kekal, yang tidak tergantung pada situasi, dan kasih itulah yang mau Dia salurkan dan dihidupkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa saling mengasihi di dalam Dia. Nah, karena itu prinsip kedua, kasih sebagai perintah baru adalah bahwa kasih itu adalah penyertaan kekal Tuhan atas kita. Puji Tuhan, dalam perjanjian lama penyertaan Tuhan atas hamba-hambanya tidak kekal. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambil rohnya dari dalam diri hamba-hambanya itu. Tetapi dalam perjanjian baru ada hukum kasih yang baru, yaitu kasih Yesus menyertai kita selama-lamanya melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita ketika kita percaya Yesus. Dan Paulus mengatakan hal ini dengan tegas di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 yang berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Puji Tuhan. Karena itu kalau kasih Tuhan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, maka marilah kita mengasihi dengan perintah baru, yaitu tetap setia kepada Yesus dengan selalu hidup dalam kasih-Nya dan tidak meninggalkan Yesus dalam seluruh hidup kita. Itulah prinsip kedua dari kasih sebagai perintah yang baru. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang ketiga yang terdapat di dalam ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, dari ayat 34 ini kita bisa melihat prinsip yang ketiga dari kasih sebagai perintah baru adalah bahwa kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, ini berarti ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita harus melakukannya sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, kita juga harus mengampuni saudara kita sama seperti Yesus mengampuni kita. Kita juga harus belajar menerima keberadaan dan kekurangan saudara kita sama seperti Yesus menerima keberadaan kita. Nah, untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi, tentu kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Nah, untuk memiliki karakter seperti Yesus, tentu kita harus terlebih dahulu memiliki pribadi Yesus di dalam hidup kita. Dan itu terjadi ketika kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Dan pada saat itu Yesus tinggal dan hidup dalam diri kita. Dan disitulah kita bisa untuk belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Seperti kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 19b sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, ketika Yesus hidup dalam diri kita, maka hidup kita bukan lagi sendiri, bukan aku lagi, tetapi Yesus menyertai kita dari dalam hidup kita, bukan lagi sekedar dari samping atau dari atas. Dan Yesus dari dalam hidup kita itulah yang akan menyertai kita untuk mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Nah, mengasihi seperti Yesus mengasihi tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Karena pada saat itu Yesus belum tinggal dalam hati mereka. Karena itu ini adalah perintah baru. Karena itu mari kita melakukan perintah baru ini dengan memastikan Yesus telah tinggal dalam hidup kita dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita karena Dia tinggal di dalam hidup kita. Inilah prinsip yang ketiga sebagai perintah baru, yaitu kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang keempat, yaitu prinsip yang terakhir dari perikop khotbah kita hari ini yang terdapat dalam ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, perhatikan ayat ini dalam kalimat yang terakhir. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dari ayat tersebut kita belajar prinsip yang keempat dari kasih sebagai perintah baru, yaitu bahwa mengasihi adalah ciri seorang murid. Puji Tuhan, prinsip keempat ini mengingatkan kita bahwa Yesus ingin agar kita menjadi murid Yesus yang ciri-ciri utamanya adalah saling mengasihi. Nah, di dalam perjanjian lama, seorang murid Tuhan atau istilahnya disebut umat Tuhan, mereka disebut umat Tuhan apabila mereka setia melakukan hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa dan dipraktekkan oleh orang Yahudi turun-temurun. Nah, puji Tuhan, Yesus memberi perintah baru kepada kita, bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, bukan lagi berdasarkan kesetiaan kita melakukan hukum Taurat, tetapi berdasarkan hukum kasih, yaitu mereka yang saling mengasihi, merekalah yang disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, kalau kita kembali melihat ayat 35 tadi, di kalimat awal di situ dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu. Puji Tuhan, dari prinsip yang keempat ini kita belajar juga bahwa mengasihi bukan sekedar atau bukan hanya ciri seorang murid, tapi mengasihi itu adalah tanda kesaksian dari seorang murid. Artinya ketika banyak orang mengetahui murid-murid Yesus saling mengasihi, disitulah orang-orang tersebut akan melihat pribadi Yesus, akan melihat kasih Yesus melalui murid-murid Yesus yang saling mengasihi. Dan sebagai tanda kesaksian bahwa kita saling mengasihi tersebutlah yang membuat nanti orang-orang lain
akan melihat Yesus dan menjadi percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu sangat-sangat luar biasa apabila kita saling mengasihi, tidak sekedar sebagai ciri sebagai seorang murid, tapi juga sebagai tanda kesaksian yang mengalir dalam hidup kita, yang membuat banyak orang datang kepada Yesus. Nah, kita sudah mempelajari 4 prinsip kasih sebagai perintah baru. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tuhan sangat merindukan agar kita semuanya hidup di dalam kasih sebagai perintah baru, dengan pengorbanan untuk kemuliaan Allah, dengan hidup dalam kasih Allah yang kekal yang menyertai kita, dengan hidup mengasihi seperti Yesus mengasihi, dan dengan hidup mengasihi sebagai ciri-ciri seorang murid Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.